Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas cara memaksimalkan fitur e-faktur yang ada di Accurate Online. Manfaat dari panduan ini adalah agar kita dapat meminimalisir waktu dan juga kesalahan ketika input transaksi PPN dari Accurate Online ke e-faktur. Nah, pada tutorial kali ini untuk proses pemindahan transaksi PPN dari Accurate Online ke e-fakturnya menggunakan cara offline, karena Accurate juga menyediakan cara yang langsung online ya, karena Accurate Online termasuk PJAP ya, atau kita bisa lapor pajak dari Accurate Online. Nah, langkah yang kita lakukan ini adalah langkah yang dari Accurate Online kita ekspor, kemudian kita masukkan ke aplikasi e-faktur. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita dapat melakukan ekspor PPN kemudian kita import ke e-faktur? Pertama yang harus kita pastikan adalah untuk kontrol panel di komputer kita ya, atau di laptop kita, pastikan untuk pilihan regionnya yaitu formatnya Indonesia, sortednya seperti pada layar ya, DD garis miring MM garis miring YYYY. Kemudian di additional settingnya ini decimal simbolnya tanda koma, kemudian untuk digit grouping simbol atau pemisah ribuannya yaitu tanda titik. Nah, kalau sudah kita okekan, kemudian kita balik ke Accurate-nya ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita setting di Accurate-nya. Di Accurate-nya kita harus men-setting untuk di bagian informasi pajak ya. Jadi dari menu pengaturan, kemudian ke preferensi, kita masuk ke bagian informasi perusahaan ya di sini ya. Kemudian yang kedua di bagian pajak, di sini di info perusahaan diisi untuk nomor pengukuhan PKP, tipe usaha, NPWP, dan juga kode lapangan usahanya. Nah, kalau kita sudah melengkapi informasinya, kita klik simpan ya. Kemudian kita masuk ke bagian menu perusahaan, kemudian ke pajak. Ya, jika Sobat Accurate lupa di bagian awal pada saat membuat database tidak mengaktifkan fitur PPN atau pajak pertambahan nilai, maka Sobat Accurate harus membuat di sini ya. Nah, ini contohnya saya sudah buat pajak pertambahan nilainya, di mana persentasenya adalah 10%, akun pajak penjualannya ke PPN keluaran, akun pajak pembeliannya ke PPN masukan. Setelah kita membuat kode pajak, apalagi yang perlu kita buat ya, kita harus memasukkan nomor seri faktur pajak yang sudah kita dapat dari DJP ya. Kita masukkan dari menu Smart Link Text, kemudian penomoran faktur pajak. Kita buat di sini ya, nomor faktur pajaknya dari berapa sampai dengan berapa. Nah, contohnya saya di sini sudah membuat penomorannya dari nomor 900 strip 21 titik 07 kali 1 sampai dengan 900 strip 21 titik 06 kali 50. Di sini saya sudah buat. Nah, kalau sudah kita melengkapi data-data tadi, kita tinggal melakukan pengecekan di master pelanggan, pemasok, dan juga data barang. Pertama kita cek dulu, misalkan di pelanggan ya, kita harus cek di sini contoh ya, untuk informasi di pelanggan ini harus dilengkapi ya, seperti email dan segala macamnya ini dilengkapi. Kemudian yang paling penting lagi adalah di bagian pajak, di tab pajak ini perlu Sobat Accurate perhatikan, terutama di bagian untuk nomor NPWP dan NPPKP-nya. Kemudian untuk kode dokumen dan juga kode transaksinya, apakah masuk ke kelompok pemungut PPN, bukan pemungut PPN, atau yang lainnya ya. Di sini Accurate Online juga sudah sediakan. Kemudian dari pelanggan kita ke pemasok ya. Di pemasok juga kita harus perhatikan juga untuk informasi yang ada di sana ya. Contohnya seperti ini ya, ada nama, email, dan segala macamnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di bagian tab pajaknya, ini di sini juga harus diisi NPWP dan NPPKP-nya, kemudian kode dokumen dan juga kode transaksinya, apakah dia masuk ke perolehan dalam negeri, bukan pemungut PPN, atau pemungut PPN dan yang lainnya. Silahkan ditentukan. Setelah di bagian pelanggan dan pemasok, terakhir di bagian barangnya sendiri. Di bagian barang kita juga perlu perhatikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi sudah ada informasi lengkap tentang barang.
Nah, di bagian penjualan atau pembelian perlu diperhatikan untuk bagian pajak ya. Di sini ada PPN, pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaannya yaitu senilai 100% ya. Jadi 100% ini bukan artinya nilai PPN-nya 100%, tapi maksudnya nilai DPP-nya yang mau dikalikan 10% itu semuanya atau hanya sebagian saja. Nah, ini tentunya kita isi semua ya 100% karena nanti nilai dari DPP akan dikalikan dengan 10% tarif dari PPN-nya. Nah, kalau kita sudah melengkapi data-data tadi, barulah kita siap ya untuk menginput transaksi. Saya akan coba simulasikan membuat beberapa transaksi penjualan dan pembelian ya. Nanti kita simulasikan juga bagaimana cara ekspor dan juga import ke e-fakturnya. Kita misalkan contoh saja kita membuat transaksi di bulan Juni ya. Kita misalkan membuat faktur penjualan, kemudian kita pilih ya, misalkan pelanggannya adalah Multipon Jaya. Oke, tanggalnya misalkan kita bertransaksi di tanggal 1 Juni. Kita ada membeli barang misalkan 3 unit Motorola C330, kita isi 3 unit, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini muncul ya informasinya untuk PPN dan juga totalnya. Nah, untuk nomor seri faktur pajaknya, Accurate di sini sudah otomatis ya karena dia akan mengambil untuk nomor faktur pajaknya ya sesuai dengan penomoran pajak yang tadi sudah kita masukkan. Nah, kita tinggal melengkapi aja informasi yang di tanggal pengiriman, misalkan tanggal 1 Juni ya, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Itu contoh yang pertama ya, faktur penjualan, transaksi penjualan yang dikenakan PPN, dan itu simple. Transaksi kedua contohnya transaksi yang ada uang mukanya, bagaimana? Nah, kalau untuk mencatat transaksi yang ada uang mukanya, walaupun Accurate sudah menyediakan fitur uang muka penjualan, kita tidak bisa langsung klik di uang muka penjualan, tapi kita harus dahului di pesanan penjualan karena kita tidak bisa mengakui PPN tanpa ada informasi barang apa yang dijual ataupun barang apa yang dibeli ya kalau nanti terkait dengan uang muka pembelian yang dikenakan PPN. Kita harus buat dulu di pesanan penjualan. Nah, misalkan kita ada menerima uang muka ya dari Mas Sentosa tanggal 2 Juni ya untuk pemesanan barang ya. Misalkan ada membeli barang 1 unit Motorola T190. Nah, seperti ini. Jadi ini pesanannya ya. Kemudian ada informasi kena pajak, tanggal pengiriman misalkan adalah tanggal 2 gitu ya. Kalau sudah, kita harus proses ke bagian uang muka ya. Jadi di sini tadi kita baru membuat pesanannya, kemudian kita klik uang muka. Nah, akan muncul form uang muka penjualan. Kita tinggal tentukan uang mukanya tanggal berapa, kemudian berapa nilai uang muka yang dibayarkan. Misalkan contohnya 700.000 ya, seperti ini. Tinggal di pajaknya kita misalkan exclude ya atau tidak termasuk pajak. Jadi di sini kita terima nanti 770.000 ya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada dapat faktur pajak ya karena dia uang muka dan dikenakan PPN. Jadi di sini ada dapat nomor faktur pajaknya nanti ya. Kita tinggal klik proses kemudian pembayaran. Jadi pada saat kita menerima uangnya kita nanti tinggal klik proses pembayaran. Nah, saya tidak simulasikan untuk pembayarannya karena kita fokus untuk transaksi yang dikenakan PPN-nya saja ya. Jadi Sobat Accurate nanti untuk menerima pembayaran atas uang muka ini tinggal klik pembayaran dan isi informasi banknya dan juga tanggal pembayarannya. Ini saya klik simpan ya. Nah, sampai di sini kita sudah mencatat pesanan dan uang mukanya yang sudah dikenakan PPN. Nah, misalkan tanggal 3 barangnya dikirimkan ya, diterima oleh pelanggan dan juga ditagihkan nilai sisa fakturnya. Nah, maka yang perlu kita buat adalah faktur penjualan. Jadi kita buat faktur penjualan, pelanggannya adalah tadi Mas Sentosa ya. Kemudian tanggalnya tanggal 3. Selanjutnya kita klik ambil dulu, ambil pesanan ya karena kita tadi membuat pesanan. Kita ambil pesanannya, maka di sini akan muncul nilainya 1.700.000, kemudian ada PPN 170 dan totalnya 1.870. Nah, Sobat Accurate bisa perhatikan di tab DP ini muncul 770. Nah, ini adalah nilai uang muka yang akan disetel ya atau dipotongkan ke faktur pelunasannya ini. Sobat Accurate juga bisa perhatikan di bagian kode dokumen, kemudian kode transaksi ini juga sudah terisi otomatis. Di bagian nomor faktur pajak juga di sini ada informasi
otomatis ya. Jadi nanti dia akan mendapatkan nomor faktur pajak sesuai dengan nomor yang sudah kita input tadi di penomoran faktur pajak. Nah, ini kita tinggal klik proses kemudian pembayaran ya untuk menerima sisa pembayarannya. Nah, kita langsung klik simpan saja di sini. Nah, kita kalau Sobat Accurate ingin memastikan ya seperti apa penomorannya. Nah, seperti ini nih. Jadi kita tanpa mengisi nomor faktur pajaknya, Accurate sudah mendistributkan ya seperti ini. Ya 010 ini untuk tipe pelanggannya, 900-2107 kali sampai 3 ini adalah penomoran yang sudah kita tentukan. Tadi kita transaksinya ini nomor 3 ya, nomor satunya tadi ini Multipon Jaya, ini juga tadi sudah mendapat distribusi nomor faktur pajak yang sudah kita input. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah ada transaksi penjualan biasa, kemudian penjualan dengan uang muka. Yang berikutnya adalah penjualan dengan mata uang asing ya. Bagaimana cara mencatat penjualan dengan mata uang asing? Nah, kita buat faktur penjualan seperti biasa. Kemudian kita tentukan customer mata uang asingnya siapa. Misalkan Surya Jaya Electric. Nah, di sini Sobat Accurate perlu mengisi untuk kursnya ya. Misalkan transaksinya tanggal 4, kursnya misalkan kita isi 14.000. Nah, di sini untuk kurs pajaknya 14.200 misalkan ya. Jadi ini kurs yang di sebelah sini adalah kurs untuk DPP-nya, kemudian yang di bagian pajak ini adalah kurs untuk nilai pajaknya. Baik, kita tentukan misalkan itemnya adalah Motorola C330, kuantitasnya 1, harganya misalkan $100 ya. Nah, kita klik lanjut. Di sini muncul untuk DPP-nya adalah 100, kemudian PPN-nya adalah 10 ya. Nah, ini nanti 100 ini akan dikalikan dengan yang 14.000. 10 ini akan dikalikan dengan 14.200. Kita tinggal lengkapi nanti di sini di bagian pengirimannya misalkan tanggal 4. Nah, kita tinggal klik simpan ya. Kita lihat jurnalnya apakah betul tadi untuk nilai DPP-nya pengalinya 14.000 dan untuk pajaknya dikali 14.200. Nah, kita lihat di sini di rincian jurnal ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk PPN keluarannya ini dikalinya dengan 14.200 jadi 142. Sedangkan untuk nilai penjualannya dikali 14.000 ya, dikali 100 sehingga 1.400.000. Ya, jadi itu adalah efek kalau kita mengisi kurs di sini untuk mengalihkan subtotal atau DPP, kemudian dipajak ini untuk mengalihkan dengan nilai PPN-nya. Itu adalah transaksi penjualan mata uang asing. Satu lagi contoh mungkin yang saya ingin simulasikan adalah bagaimana kalau terjadi retur. Nah, kita bisa membuat retur penjualan. Kita tinggal pilih customernya siapa yang transaksinya mau diretur, tanggal returnya tanggal berapa, pilih informasi nomor fakturnya, klik ambil, lalu pilih barangnya, kemudian kita edit kuantitasnya berapa yang diretur. Misalkan contoh 1, kita tinggal klik lanjut. Kemudian untuk informasi yang ada di sini kita bisa kosongkan, tidak ada masalah. Ataupun kalau kita ingin isi di sini dengan misalkan nomor dari returnya kita juga bisa isi ya. Saya isi misalkan SRT01 ya. Nah, kita tinggal klik simpan. Ya, sampai di sini kita sudah selesai nih membuat simulasi di transaksi penjualan.